Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menjelaskan pertemuan 7 dengan materi manajemen peserta didik, yang mana saya bernama Vivi Elvira dan teman-teman saya bernama Refli dan di sampingnya yaitu Suwandi. Sekarang saya menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian manajemen peserta didik. Jadi manajemen peserta didik di sini diartikan yaitu penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, dari siswa itu masuk sampai dengan keluar dari sekolah, dari suatu sekolah. Jadi manajemen peserta didik ini menyangkut tentang kesiswanya maksudnya. Jadi dari mulai mereka itu masuk ke dalam sekolah sampai akhirnya mereka keluar dari sekolah tersebut. Yang kedua yaitu tujuan manajemen peserta didik. Di sini tujuan dan fungsinya ada. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhannya. Jadi tujuan ini dan fungsi ini menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan di sekolah itu agar dapat menunjang siswa itu lebih lanjut. Yang kedua yaitu bagaimana proses belajar mengajar itu berjalan dengan lancar dan secara teratur, tertib, agar tercapainya agar mencapai keseluruhan pendidikan. Dan yang nggak tahu aku itu yang dapur. Slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Refli. Dan slide selanjutnya lagi dijelaskan oleh teman saya Suwandi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari pemateri pertama tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen peserta didik secara khusus Filipina sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak hambatan. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum dan kemampuan khusus. Di sini kemampuan umum itu adalah kemampuan yang didahului dengan dalam beraktivitas, menalar dan mengembangkan memecahkan masalah. Contohnya seperti berbicara, menulis, dan membaca. Yang sedangkan kemampuan khusus adalah kemampuan yang dibawa dari sejak lahir. Misalnya kemampuan bakat atau bakat olahraga. Yang kedua yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebenarnya maupun dengan orang tuanya, dengan gurunya, di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Ini berkenaan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran apresiasi dan harapan peserta didik ialah agar peserta didik terus salur hobi, kesenangan dan minatnya. Hobi, kesenangan dan minat peserta didik demikian patut disalurkan, oleh karena itu juga dapat menunjang terhadap perkembangan peserta didik. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Baik, kita masuk ke tahap prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban visi pendidikan dan dalam rangka pendidikan para peserta didik.
kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Dilanjutkan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swandi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pendekatan manajemen peserta didik. Di mana dalam manajemen peserta didik ini, peserta didik diharuskan untuk mutlak hadir ke sekolah untuk memberikan tugas-tugas, memberikan kedisiplinan terhadap peserta didik untuk bisa diatur dan diarahkan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, sekarang yaitu manajemen peserta didik itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penerimaan peserta didik baru, yang kedua kegiatan dan kemajuan belajar, dan yang ketiga bimbingan dan pembinaan disiplin. Nah, yang pertama yaitu tentang penerimaan peserta didik baru, di mana dalam penerimaan peserta didik baru diharuskan kepada seorang guru untuk menunjukkan proses-proses dalam penerimaan peserta didik dari mulai pendaftaran sampai mereka langsung bisa hadir ke sekolah untuk menerima proses pembelajaran yang seperti biasanya. Yang kedua yaitu kegiatan kemajuan belajar. Kegiatan kurikuler adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk menunjukkan seberapa mana jauh dan seberapa mampunya siswa dalam menerima pembelajaran, seperti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, seni, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tentang bimbingan dan pembinaan disiplin. Jadi seorang guru harus menegakkan disiplin di setiap sekolah agar nantinya anak-anak yang dididik dapat menjadi seseorang anak yang bisa membanggakan baik di sekolah dirinya maupun di lingkungannya. Jadi salah satu contohnya yaitu ketika datang tepat waktu dan mengerjakan tugas serta melakukan hal-hal yang bersifat positif di sekolah dan sebagainya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.